آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Dibacakan artinya, Mas? Baik, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rizki yang terbaik. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Santo membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca baik pun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita langsung saja akan mulai kajian kita malam ini dengan tema hukum meninggalkan sholat Jumat yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Jailani Abdul Salam LCMA. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Pada Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Wardallahumma anil khulafa'il arba'atil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran jelas, Pak. Oke, baik. Sebelumnya share screen dulu. Bisa di ini share screen. Oke. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum di antara hukum-hukum salat Jumat. Ini adalah pembahasan yang bagian terakhir ya. Pembagian terakhir itu tentang hukum meninggalkan salat Jumat. Ini judulnya meninggalkan salat Jumat karena pekerjaan atau karena kondisi belajar ya. Biasanya seperti itu yang di sini ya di Jepang ya. Tapi sebelumnya kita mengulang lagi tentang salat Jumat ini. Tadi sudah disebutkan di awal
ataupun dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan kepada orang yang beriman ya. Jika telah dipanggil untuk salat Jumat, maka idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Ya, di sini bentuk perintah ya atau fil amr. Fas'au, maka bersegeralah ya. Fas'au ila dzikrillah. Untuk zikrillah ya, kepada zikrillah. Zikrillah yang dimaksud adalah salat Jumat. Karena di antara dan tujuan utama salat itu adalah untuk zikrullah ya. Termasuk salat Jumat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, mereka dulu kebanyakan adalah kegiatan jual beli ya. Ya, dan itu dikiaskan kepada jual beli seluruh aktivitas yang biasa dilakukan oleh seorang seorang muslim ya, yang harus ditinggalkan jika sudah masuk salat Jumat ya. Wadarul baik. Dzalikum khairul lakum ya. Itu adalah lebih baik ya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Ini dari Al-Qur'an ataupun dari hadis sendiri ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at ya. Sungguh ya, mereka ini atau orang-orang sekelompok orang ya, aqwam ya, an wad'ihim ya, mereka meninggalkan berhenti dari meninggalkan salat Jumat ataupun mereka hendaklah ya melakukan salat Jumat ya, melakukan salat Jumat itu pengertiannya ya, tapi di sini pengertiannya dalam bentuk lawannya, la yantahiyanna aqwamun ya. Ya, sungguh mereka berhenti dari meninggalkan salat Jumat ya. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau kalau tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati mereka ya. Khatamallahu ala qulubihim, la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kalau hati sudah terkunci maka ini alamat yang sangat bahaya ya. Minimal di sini disebutkan la yakununna minal ghafilin, dia termasuk orang yang lalai, tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah salat Jumat dan perintah-perintah yang lain ya. Itu tidak dianggap penting ya. Bahkan mungkin pada akhirnya mengatakan bahwasanya agama itu tidak penting ya. Ini berarti apa yang kita dapatkan ya sesuai dengan pilihan kita ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ya, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas ya. Saya berkeinginan kuat ya, hamamtu ya, an amura rajulan yusalli bin nas ya. Itu mewakilkan seseorang untuk memimpin salat Jumat. Yusalli bin nas, summa uharrika ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ah buyutahum ya. Sabda Rasulullah SAW ya, mengatakan saya berniat untuk mewakilkan seorang untuk memimpin salat Jumat, lalu saya pergi melihat kondisi orang-orang ataupun melihat orang-orang yang meninggalkan salat Jumat ya. Harriku ala rijalin yatakhallafuna anil Jum'ah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka ya. Sampai seperti itu ya. Ini bahayanya meninggalkan salat Jumat. Dan juga kita sudah sebutkan ya apa saja syarat wajib salat Jumat ya. Ya. Syarat wajib salat Jumat di sini ya, tajibul jum'atu ala mukallafin baligin aqil ya. Ya. Pertama, wajib salat Jumat itu untuk orang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah balik ya. Balik
dan akil ya, bisa berpikiran waras ya, tidak tidak gila ya. Hurrin, merdeka. Sekarang semua orang merdeka ya, tidak ada orang budak lagi ya. Zakar ya, itu laki-lki. Mukimin ghaira musafir ya, mukim ya, ataupun bukan musafir ya. Bila marad, dan tidak terhalangi oleh uzur ya, tidak terhalangi oleh uzur. Di antaranya marad, dan marad itu sakit ya, dan juga uzur-uzur yang lain ya. Jadi kalau ada uzur ya bisa saja ya, kewajiban itu menjadi hilang ya. Karena di sini ya bila marad ya, tidak sakit, atau ghairihi minal azar, ataupun uzur-uzur semacamnya ya. Dan di antara uzur-uzur itu banyak disebutkan di sini ya. Mungkin juga kita sudah pernah menyebutkan ya, di antara uzur meninggalkan salat Jumat itu adalah yang selain al-marad ya, sakit ya. Sakit ini apa? Sakit apa ya? Sakit yang pada kondisi di mana dia untuk berangkat ke masjid ataupun untuk melakukan salat Jumat itu adalah sangat berat baginya. Bukan mustahil atau bukan tidak bisa ya, kalau dia paksakan ya, tapi itu berat baginya, menyusahkan ya. Dan ini sesuai dengan pesan ya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj" ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam aturan-aturan agama itu haraj, kesusahan ya. Tidak ingin mengakibatkan kesusahan bagi kalian ya. Dalam surat Al-Hajj ya. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sendiri sakit, dia tidak ikut melaksanakan salat jamaah ya, karena para ulama di sini ya itu menyamakan ya antara uzur uzur-uzur salat jamaah dan juga salat Jumat ya, itu dalam satu topik ya. Jadi salat jamaah pun begitu penting kondisinya, walaupun ya dalam fikih Syafi'i mengatakan bahwasanya salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah ya. Tapi ya para ulama secara umum itu ketika menulis tentang uzur ya, uzur-uzur salat meninggalkan salat Jumat itu bersamaan dengan uzur meninggalkan salat jamaah ya. Itu yang pertama adalah sakit ataupun khawatir akan mendapatkan darar ya fi nafsihi atau malihi atau irdihi ya. Mendapatkan mudarat ya. Ini bukan sekedar khawatir, artinya dia ketika dia pergi melaksanakan salat Jumat itu akan terjadi sesuatu hampir dipastikan ya, bukan sekedar mengira-ngira ya, tapi dia sudah pastikan. Misalnya seorang mahasiswa misalnya ya, jika dia meninggalkan kuliahnya ataupun meninggalkan ujiannya untuk pergi salat Jumat, maka sudah pastikan dia akan misalnya dapat mudarat ya, mudarat bagi aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa ya. Bisa ya mungkin paling maksimal dia usir misalnya, tapi itu paling maksimal misalnya, ataupun dikatakan sudah tidak, atau bagi orang yang bekerja yang misalnya biasanya lebih lebih ketat ya peraturannya di Jepang ini ya. Itu kalau misalnya pada kondisi tertentu ya. Tapi kalau misalnya ada komunikasi yang baik juga antara
orang yang bekerja dan atasannya ataupun pelajar dan dosen-dosennya ataupun yang mas'ulnya ya penanggung jawab di kampus di situ, maka bisa saja itu dikomunikasikan ya, dan banyak pengalaman seperti itu ya. Tapi misalnya dia memastikan, dia meyakinkan bahwasanya ketika dia meninggalkan pekerjaannya ataupun meninggalkan belajarnya itu, maka dia akan mendapat kemudarat bagi pekerjaannya ataupun aktivitas sebagai mahasiswa, maka dia di sini dibolehkan untuk meninggalkan salat Jumat. Kalau di sini yakhafu dararan fi nafsihi ya, dalam dirinya, au malihi, hartanya, au irdihi, bahkan dia mendapatkan mudarat untuk kehormatannya. Makanya ketika Rasulullah disebutkan man sami'a an-nida'a falam yujibuhu fala salata lahu illa min udhrin ya. Ya, ini salat jamaah secara umum ya. Ya, termasuk juga salat Jumat ya. Man sami'a an-nida', barang siapa mendengarkan panggilan ya, an-nida, azan ya. Ya. Jangan dikatakan di sini ya, di Jepang kita tidak akan bisa mendengarkan azan ya misalnya. Tapi nida di sini azan di sini sudah tiap masjid itu sudah ketahuan kapan azannya. Nah, di situ kita sudah tahu bahwasanya sholat itu akan diadakan pada saat begini, pada jam fulan, pada jam tertentu ya. Itu sebenarnya maksud daripada mendengarkan azannya. Ketika kita mendengarkan azan misalnya ini berbicara tentang zaman dahulu kalau orang tidak menentukan mungkin jam juga belum mengenal ya. Ya, mereka mengenal waktu sholat itu lewat matahari ataupun kapan sholat itu akan dilaksanakan ketika mendengarkan azannya. Maka ulama juga ke situ mengatakannya, man sami'an nida ya, barang siapa ataupun hadis ya, dalam hadis ya, mendengarkan azan ya. Karena dari azan itu dia mengetahui bahwasanya salat itu akan dilakukan setelah azan tersebut ya. Begitupun dengan salat Jumat ya. Salat Jumat, makanya an-nida yang dimaksud di sini adalah azan. Jumhur ulama ya, ulama secara mayoritas mengatakan azan yang dimaksud di sini adalah azan ketika sang khatib sudah naik ke mimbar ya. Itu azan yang dimaksud ya. Ketika azan itu, waktu azan itu, dan di sini biasanya sudah ketahuan ya. Ya, setiap masjid di Jepang ini ketahuan kapan khatib itu mulai naik mimbar ya. Di situ kita dalam hukum sami'an nida. Walaupun suaranya itu kita tidak dengar ya, tapi kita dihukumi ataupun disamakan dengan orang yang mendengarkan azannya. Dan di sini man sami'an nida falam yujibhu, dan dia tidak mendatangi salat tersebut ya, fala salata lahu illa min udhur ya. Di sini katakan salatnya tidak la salata lahu ya illa min udhur ya. Maka dia tidak mendapatkan di sini la salata lahu bisa dua pengertiannya. Dia dikatakan tidak melaksanakan salat ataupun dikatakan la salata lahu tidak mendapatkan pahala salat ya. Bisa saja seperti itu ya. Illa min udhur ya. Ya. Kecuali dia ada uzur ya. Kalau ya Rasulullah, mereka bertanya ya Rasulullah, wa mal udhur ya? Apa uzur tersebut? Qala khaufun au marad. Ya, khaufun itu kekhawatirannya, ketakutannya ya. Takut dari apa saja ya. Ketakutan bukan yang dibuat-buat ya, tapi ketakutan yang bisa dipastikan akan akibatnya itu sudah bisa dipastikan ya. Oh, marat ya, ataupun penyakit ya, itu uzur yang disebut dalam hadis tersebut ya. Ya, juga uzur yang menghalangi untuk tidak datang ke masjid itu ya, diantaranya al-matar wal wahal ya. Ya, hujan keras misalnya, hujan badai ya, hujan biasa ya tidak termasuk ya. Sini disebutkan al-matar wal wahal ya. Ya, kan ya, mungkin ini kondisi zaman dulu ya, al-wahal itu lumpur ya, tanah berlumpur ya. Sekarang ya
dalam kondisi hujan yang deras pun orang dengan pakai payung jadi aman ya, bisa aman ke masjid ya. Jadi sini dilihat ya, apakah benar-benar kondisi itu menghalangi dia untuk datang ke masjid, ataupun ketika dia berusaha untuk memaksakan untuk pergi ke masjid, maka dia mendapatkan kesusahannya ya. Susah untuk datang ke masjid dalam kondisi tersebut, kondisi hujan tersebut ya. Kita bisa mengukurnya ya, tanpa membuat-buat sebagai alasan ya. Ya, termasuk alasan yang sekarang ini ya, yang mungkin sudah lama, udah lebih setahun ya pandemi ini ya. Ya, pertama ada larangan, lalu setelah itu dibuka masjid ya. Sekarang ada selebaran lagi ya. Ya, ataupun ada anjuran ya untuk tidak melaksanakan dulu salat Jumat ya. Di sini kembali ya kepada kondisi tersebut ya. Memang itu mengkhawatirkan ya untuk menjadi meningkatkan penyebaran penyakit tersebut ya. Jadi ini juga termasuk uzur ya untuk meninggalkan salat Jumat ya. Ya, itu di antara uzur-uzur yang bisa menghalangi ya, yang menghalangi untuk, ataupun dengannya seseorang bisa saja ya meninggalkan salat Jumat. Tapi yang dimaksud dalam topik ini ya, meninggalkan salat Jumat dengan sengaja tanpa uzur ya, yaitu yang disebut dalam hadis ya, dalam hadis tadilah la yantahiyan aqwamun an wad'ihimul jumu'at ya. Ya, sekelompok orang sungguh mereka meninggalkan ataupun berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah Subhanahu wa taala la yahtimanallahu ala qulubihim ya. Ya, Allah mengunci hati mereka ya, atau dalam hadis lain Rasulullah mengancam ya untuk membakar rumah-rumah mereka ya. Itu bagi orang yang tidak datang salat Jumat tanpa uzur ya. Jadi ada dua kondisi: orang yang ada uzur, ada bisa meninggalkan salat Jumat. Tetapi bagi yang tidak ada uzur, maka dia terancam mendapatkan iqab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada juga hadis lain ya, disebutkan di sini ya. Abul Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, barang siapa meninggalkan salat Jumat ya dengan enteng ya 3 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya. Ini mirip dengan hadis yang tadi ya. Sini ada komentar ya dari Imam Ibnu Abdul Bar ya. Abdul Bar ini salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i ya. Adapun maksud dari perkataan beliau dalam hadis tanpa uzur ya, maka pendapat tentang uzur di sini luas ya. Ya, intinya itu sudah dijabarkan oleh para fuqaha ya. Ya, intinya adalah segala yang membatasi dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan salat Jumat ya. Misalnya apa-apa yang mengakibatkan mudarat ya, kekhawatiran akan mendapatkan perlakuan aniaya ya, ataupun misalnya ada ancaman ya jika dia melaksanakan salat Jumat, ataupun penguasa di situ tidak membolehkan orang salat Jumat, ini termasuk uzur ya. Di sini mengatakan kekhawatiran mendapatkan perlakuan aniaya dan apa ya, jadi
beginilah Islam ya, sangat apa namanya fleksibel ya. Ya, tidak bisa seseorang memaksakan apa namanya untuk selalu di atas track yang normal ya. Kan ada kondisi-kondisi yang tidak normal ya. Dia harus menyesuaikan dirinya ya. Hukum itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Ya. Lalu di sini di akhirnya disebutkan ya, ancaman bagi yang meninggalkan salat Jumat itu bagi yang meninggalkannya 3 kali tanpa uzur ya. Ya, itu di hadis yang terakhir yang tadi kita sebut ya. Ya, yang sangat jelas ya bahwasanya ancaman itu akan didapatkan bagi orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur ya. Maka kalau ada uzur ya, meninggalkan sekali Jumat ya, dan juga ada uzur jelas ya, tentunya itu apa namanya sangat jelas ya bahwasanya dia jauh ya dari ancaman tersebut ya. Bahkan dia sudah ada alasan untuk apa namanya tidak melakukan salat Jumat ya. Jadi di sini digarisbawahi tidak ada uzur dan 3 kali secara turut-menurut apa namanya berturut-turut ya. Itu akan mendapatkan ancaman hatinya akan dikunci ya. Di sini ada apa namanya ya. Ini bekerja dan meninggalkan salat Jumat ya. Kadang-kadang orang merasa apa namanya sulit untuk memilih ya antara pekerjaan ataupun apa namanya ibadah ya. Lalu tadi sudah apa namanya disebutkan ya, dzalikum khairul lakum ya. Ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik ya. Jangan apa namanya karena kita mengejar keduniaan ya. Dan itu ada kondisi-kondisi ya. Misalnya apa namanya seorang itu sebenarnya punya banyak pilihan ya. Ada pilihan untuk bekerja dan bisa beribadah ya. Tapi pokoknya karena dia mungkin mengejar apa namanya sesuatu ya, dia memilih pekerjaan yang menghalanginya dia untuk melaksanakan salat Jumat ya. Jadi dari awal memang ketika seorang apa namanya mencari pekerjaan di negeri seperti Jepang ini ya, pun mahasiswa ya mencari ataupun pertama namanya masuk ke dalam kampus ya, dia sudah mengkomunikasikan ya, ataupun sebelum masuk ke kampus tersebut dia sudah apa namanya komunikasikan ya, apakah dia bisa apa namanya ikut apa namanya bebas ataupun dia bisa paling minimal itu ya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim ya, dan kewajiban yang paling umum di sini adalah salat Jumat apa namanya salat 5 waktu dan juga salat Jumat ya yang sekali sepekan tersebut ya. Sini disebutkan ya seorang muslim seharusnya memilih pekerjaan yang memungkinkan dia melaksanakan kewajiban agama walaupun gajinya lebih kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini nilai sebenarnya ya yang harus kita yakini ya bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan keluar ya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka ya. Jadi apa namanya penilaian apa namanya kebaikan itu dari gaji yang besar sungguh sangat apa namanya jauh dari nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena akan banyak faktor-faktor lain ya yang apa namanya yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ya, dan faktor utama di sini adalah
adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun banyak uang, banyak ilmu tapi tidak ada keberkahan, maka itu manfaatnya akan apa namanya, mungkin ya, bahkan memudahkan kita untuk melaksanakan ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari gaji yang besar ya, dengan fasilitas apa namanya, belajar yang bagus ya, tapi kita tidak bisa beribadah dengan baik, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu jalan untuk kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa hasbuh ya, ya, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusan yang dikehendakinya ya. Innallaha balighu amri ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu ya. Ya, jadi ini tentunya ya dasar dari nilai ini adalah memang dipengaruhi oleh sebagaimana seperti apa ya tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengingatkan ya diri kita masing-masing ya sebelum mengingatkan orang lain bahwasanya ya dimanapun kita berada bagaimanapun apa namanya kondisi yang kita hadapi, maka yang paling penting yang harus kita rawat adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama telah banyak memberikan contoh untuk uzur ya yang tiba-tiba ya dan tidak kontinu ya, ya. Yang bisa menjadi alasan meninggalkan salat Jumat itu secara global mencakup segala yang mendatangkan mudarat, kesulitan yang tidak biasa ya, ya tiba-tiba dia sakit ya, ataupun apa namanya bahaya yang tak terelakkan ya bagi kehidupan dan hasil kerja ya, ya, ya ini bagi pekerja dan bagi mahasiswa ya, ya ini ada mudarat yang akan dia dapatkan ya, dan ini apa namanya uzur yang tidak kontinu ya, ya, ya tidak kontinu ya. Itu apa namanya dalam waktu tertentu akan menghadapi apa namanya kondisi seperti itu ya, ada bahaya yang mudarat yang tak terelakkan ya bagi kehidupannya, bagi aktivitas dia sebagai pekerja, sebagai mahasiswa ya. Ya, selalu meninggalkan salat Jumat ya jauh lebih berbahaya ya, ya tentu seperti itu ya. Dan dari meninggalkannya karena uzur yang tiba-tiba ya. Ini untuk apa namanya supaya orang yang meninggalkan salat Jumat itu merasa tidak terbebani ya karena dia meninggalkan salat Jumat karena dia ada uzur ya. Ya, karena apa namanya karena ada uzur maka dia ketika meninggalkan salat Jumat ataupun sebuah apa namanya mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah dari syariat, keringanan dari apa namanya syariat, misalnya salat apa namanya harus salat jamak misalnya ya, ataupun ya, orang bagi musafir ya salat asar ya, itu apa namanya karena ada ya keringanan ya, ya keringanan dari syariat itu sendiri ya, ya. Jadi jangan ketika ada apa namanya kondisi tertentu dan mengambil uzur apa namanya mengambil hukum berdasarkan uzur tersebut lalu menjadi terbebani ya. Karena itu sebenarnya masih di dalam lingkup apa namanya samahatus syariah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita mendapatkan kesusahan ya. Yang dimaksud di sini adalah ya uh, ancaman ya ataupun iqab yang di apa namanya akan didapatkan oleh orang-orang yang sengaja apa namanya meninggalkan sebuah kewajiban ya karena tahawunan ya, ya menganggap remeh ya, tahawun ya ataupun tanpa ada alasan yang jelas dia meninggalkan apa namanya kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin ya kita juga harus kita kondisi pekerjaan yang
bisa dikatakan apa namanya sebagai uzur ya. Pekerjaan yang selalu dikerjakan dan berulang ya tak dianggap uzur meninggalkan sholat Jumat bagi orang yang terkena wajib Jumat ya, kecuali pada dua kondisi ya. Ya, ini bisa saja pekerjaan itu ya memang dia tidak ada pilihan lain ya, dan dia harus melaksanakan pekerjaan terus dan terus akan apa namanya berulang ya, uzur-uzur itu terus berulang ya. Ya. Tapi pada kondisi tertentu ada juga orang-orang yang memilih pekerjaan sebenarnya pada dasarnya ya, pada hukum dasarnya itu bukan uzur ya, tapi karena satu kondisi tertentu ya yang dihadapi dalam pekerjaannya tersebut ataupun dalam apa namanya posisinya sebagai mahasiswa ya dia secara tiba-tiba ya ataupun apa namanya bukan sesuatu yang berturut-turut ataupun selalu dia apa namanya selalu dia hadapi ya, ya. Ya, tetapi ada juga orang uzurnya ini ya apa namanya berulang-ulang ya, ya. Di sini seperti apa dalam pekerjaan itu terdapat kepentingan umum ya yang akan terganggu kecuali jika ia melakukan pekerjaan itu dan meninggalkan salat Jumat ya. Ya. Ini pun sebenarnya apa namanya dalam pekerjaan tersebut ya, ya tidak selalu dia yang menjadi apa namanya melakukan pekerjaan tersebut karena ada sebenarnya ada shift-shift ya, ada shift-shift dalam melakukan pekerjaannya. Seperti misalnya ya kita lihat kalau di Masjidil Haram itu ya polisi-polisi itu ya, ya polisi-polisi yang bertugas menjaga keamanan ya. Ya ada yang ikut sholat Jumat, ya ada yang ya sepanjang sholat Jumat dia berdiri saja ya melihati orang-orang yang sholat Jumat ya. Ini yang dimaksud ya. Ya. Dia ada kepentingan umum ya, ya. Dicontohkan di sini ya dokter jaga gawat darurat ataupun petugas keamanan yang menjaga ketertiban umum ataupun pekerja yang bertugas mengawasi jalannya pabrik besar yang harus diawasi per waktu ya. Ya, itu bisa saja jenis pekerjaannya ini apa namanya akan ya, menjadikan ya, ya uzur ya, bisa dijadikan sebagai uzur untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Pekerjaan tersebut merupakan sumber mata pencaharian satu-satunya ya, yang ia tak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya kecuali dengan pekerjaan itu ya. Ya. Jadi namanya apa namanya aturan syariat ya seperti kembali ke ayat yang tadi ya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Memang kondisinya seperti itu ya sudah apa namanya ya hukumnya akan termasuk orang yang mendapatkan uzur ya. Ya, pada kondisi ini ia akan mendapatkan uzur untuk tidak salat Jumat sampai dia mendapat pekerjaan lain ataupun sumber lain yang bisa menutupi kebutuhan pokoknya ya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya ya. Ya. Imam Al-Mawardi juga dari Asy-Syafi'i ini mazhab Syafi'i mengatakan termasuk uzur meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah adalah rasa takut kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan pokok ya. Di sini ada pertanyaan ya yang dalam buku tersebut ya. Meninggalkan sholat Jumat karena ujian ya. Ya, saya ada jadwal ujian akhir tahun dan bentrok dengan waktu sholat Jumat. Sementara saya tak bisa mengganti jadwalnya. Apakah saya dapat keringanan untuk menggantinya dengan sholat zuhur sementara jadwal tersebut untuk 2 Jumat berturut-turut ya. Jadi dia sudah berusaha untuk mengganti jadwal tapi tidak bisa ya. Ya kondisinya dia harus ikut ujian dan akan tidak sholat Jumat 2 kali berturut-turut ya. Ya, ini juga apa namanya ya. Disebutkan di situ ya. Di sini jumhur ulama mengatakan bahwa termasuk uzur meninggalkan sholat Jumat kekhawatiran hilang atau rusaknya harta benda ya. Ulama mazhab Hambali mencontohkan seperti gosongnya roti ataupun masakan atau ia lagi mengairi tanamannya dan jika apa namanya
dan jika ia meninggalkannya akan merusak tanamannya. Ini contoh-contoh dari zaman dahulu kala ya, yang kita bisa analogikan dengan kondisi-kondisi manusia sekarang ya. Ya, apa saja yang bisa dijadikan sebagai uzur ya, jelas ya, yang bisa mendatangkan mudarat ya di fi nafsihi ya, dalam untuk dirinya ya sendiri, wa malihi ya, hartanya ya, dan juga wa irdihi ya, dan juga kehormatannya. Itu kaidahnya ya. Adapun contoh-contohnya bisa bermacam-macam ya. Oleh karena itu jika tak bisa mengganti jadwal ujian ya, setelah berusaha tentunya ya, dan jika ikut salat Jumat maka akan kehilangan nilai yang akan berdampak serius ya. Di sini kan dampak mudarat sini ya, bagi harta dan kehidupannya. Ini berdampak ke depannya ya. Maka kamu bisa meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur ya. Ya, dan sebaiknya tidak salat zuhur sampai salat Jumat selesai ataupun jika memungkinkannya. Tapi jika kamu salat zuhur ketika waktunya masuk, maka itu pun sah menurut para ulama ya. Jadi seperti itu uzur-uzur yang diterangkan oleh para ulama ya. Ya, jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Hukum sebenarnya dari meninggalkan salat Jumat. Jadi tidak bisa disamaratakan ya, tergantung kondisi orang per orang ya. Ya. Jika orang itu yang pertama ya, itu memang wajib ya, wajib untuk melaksanakan salat Jumat, dan kita tadi sudah sebutkan ya syarat-syarat wajibnya salat Jumat ya. Seorang baligin hurrin, zakarin hurrin ya, mukimin gaira musafir ya, ya. Balik ya, hur ya, mungkin tidak usah disebutkan hur itu merdeka ya. Lalu zakar laki-laki mukimin gairi musafir ya, dia mukim ya. Ya. Dan bahkan untuk masalah iqamah di sini ya, perlu dijelaskan bahwasanya misalnya ada orang pergi ke suatu tempat ya, dan di tempat tersebut ya ada dilaksanakan salat Jumat ya. Sementara dia meniatkan sudah berniat untuk tinggal di tempat tersebut ya. Ya, 4 hari ya. Ya. Ini sudah dia pastikan ya. Itu bisa dipastikan dengan orang sekarang punya jadwal yang jelas ya. Jika bepergian ya. Dan dia sudah ada rencana untuk tinggal di tempat tersebut 4 hari ya. Walaupun dia baru saja datang ya. Ya, belum sehari ya, dia datang pada hari Jumat misalnya, dia sudah wajib salat Jumat ya. Ya, jika di tempat tersebut ada salat Jumat ya, dan dia sudah berniat untuk tinggal di tempat tersebut ya 4 hari berturut-turut ya. Karena dia sudah termasuk gugur ya. Gugur darinya hukum safar begitu dia sampai di tempat tersebut ya. Dan itu sudah kita jelaskan juga dalam hukum safar ya. Jadi musafirin ghairi mukimin ya, dan juga orang wakhalin minal azar ya. Ya. Tidak terhalang ya, ya. Wala yamna'uhu uzrum minal azar ya, ya. Dan dia tidak terhalangi dari uzur ya, salah satu uzur yang bisa dijadikan alasan untuk tidak salat Jumat ya. Dan uzur-uzur tersebut tadi kita juga sebutkan satu persatu dari juga penjabaran daripada ulama ya, yang diambil dari hadis-hadis yang ada ya. Yang pertama itu adalah marad ya, lalu khaufi darar ya, dia khawatir untuk mendapatkan mudarat ya dalam dirinya ya, ataupun hartanya, ataupun kehormatannya. Di sini juga disebut kehormatan ya. Ya. Lalu setelah itu ya ada uzur-uzur umum ya, yang juga menjadi penghalang yang di luar dari
kehendaknya itu bisa kondisi-kondisi alam ya, disebutkan tadi al-matar ya, matar ya dianalogikan dengan bisa dikiaskan ya ataupun dianalogikan dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Ya, matar yang jika dia memaksakan untuk pergi salat Jumat dengan kondisi matar dengan hujan tersebut, maka dia menjadi susah ya, menjadi susah. Tapi kalau hujannya tidak membuat susah untuk pergi, ya dia punya alat transportasi yang baik, dia bisa naik alat transportasi yang baik ya, ataupun dia memakai punya perlengkapan untuk menghindarkan dari mudarat tersebut ya, maka tentunya dia tidak termasuk al-ma'dzur ya, tidak termasuk orang yang dikatakan uzur ya. Jadi uzur ini untuk kondisi alam tadi ya, al-matar, al-walwahal, bahkan al-buruda disebutkan ya, bardun syadid ya, kondisi yang sangat dingin ya, musim dingin turun ataupun turun salju ya. Itu semua bisa diukur dengan kondisi kita masing-masing. Dan kita bisa mengukurnya apakah kondisi tersebut mengakibatkan adanya al-haraj ya, ataupun kesulitan ya. Al-haraj, kesulitan untuk melaksanakan salat Jumat ya. Tingkat kesulitannya ini kita bisa ukur sendiri ya. Jadi itu al-adzar ataupun udur-udur ataupun alasan-alasan yang bisa dijadikan ya alasan untuk tidak salat Jumat ya. Ya, jadi baligin baligin hurrin dzakarin muqimin ghair musafir wala yamna'uhu udhur min al-adzar ya. Ya, dan tidak terhalangi oleh uzur oleh suatu uzur ya, maka dia wajib untuk melaksanakan salat Jumat ya. Jadi itu yang harus kita ketahui ya, meninggalkan salat Jumat ada dua kondisinya sebenarnya, kondisi orang yang tidak ada uzur dan kondisi orang yang ada uzur ya. Kondisi yang tidak uzur ini yang diberikan ancaman ya untuk bisa mendapatkan ancaman dari yang tadi ya, dan dari hadis yang dua hadis tadi ya, hadis yang mendapatkan ancaman untuk dikunci hatinya itu adalah meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut ya. Ya, dalam hadis yang pertama tidak disebutkan 3 kali berturut-turut ya. Makanya jika ada dua hadis, ada yang hadis umum ya, dan ada hadis yang ada ketentuannya, maka hadis umum ini dimasukkan ke dalam hadis yang mempunyai qaid ya. Qaid itu adalah ikatan ya, qaid ataupun ada kondisi ya. Kondisi maka dikumpulkan dijadikan satu ya, jadi satu. Maka ulama ya secara umum mengatakan bahwasanya yang mendapatkan ancaman untuk mendapat hatinya dikunci itu jika dia meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut ya. Tapi tentunya satu kali pun ya itu juga sudah sebuah perbuatan yang dosa ya, dikatakan tahawunan ya, dengan anggap remeh untuk meninggalkan sebuah kewajiban ya. Itu sudah sangat sangat berat ya, pelanggaran yang berat ya. Apalagi 3 kali berturut-turut ya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik ya, petunjuk dan pertolongan untuk selalu melaksanakan ya kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita selalu istiqamah ya di atas jalan tersebut ya, sampai akhir ya hayat kita ya. Karena itulah yang juga menjadi impian ya seorang beriman ya, untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ya. Tentunya ini tak terlepas ya dari taufik Allah Subhanahu wa taala ya, kemudahan-kemudahan hidayah-hidayah yang selalu kita minta ya. Kalau minta kita membaca ya dalam salat kita ya,
dalam surat Al-Fatihah kita benar-benar minta dengan apa namanya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah ya. Jangan sekedar dibaca ya. Ya ketika ihdinas siratal mustaqim ya, begitu apa namanya lewat saja tanpa kita mentadabburi artinya ya. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, marilah kita berusaha untuk mentadabburinya ya. Dan kita ud'ullaha, karena ini doa kan ya. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah ya. Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin ya untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya secara pelan-pelan ya pelan-pelan apa namanya untuk selalu memperbaiki diri ya untuk memperbaiki apa namanya kualitas iman kita, kualitas ibadah kita ya, dan itulah yang akan menjadi penolong kita ya menghadapi kehidupan dimanapun kita berada ya, baik di Indonesia ataupun bahkan sekalipun di negeri seperti Jepang ini ya, itulah yang akan menjadi apa namanya penolong kita, karena apa namanya tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menjemput hidayah tersebut ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wa saya kembalikan ke Ibu moderator. Silakan Bu Zubaidah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah tadi penjelasannya lebih rinci ya, lebih tentang uzur-uzur yang dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat, namun begitu meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja itu termasuk dosa besar. Baik teman-teman yang tadi sudah hadir, dipersilakan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Ustadz. Ada yang mau bertanya atau sharing-sharing pengalaman juga boleh terkait dengan sholat Jumat. Sudah berapa kali meninggalkan sholat Jumat selama pandemi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Heri. Oh ya, terima kasih Ustadz Mbak Zubaidah atas waktunya. Ini Ustadz mau tanya, pertama, dulu di daerah saya, di daerah Jawa Tengah, di Karanganyar, Sukoharjo itu biasanya mbah-mbah atau ibu-ibu itu ikut sholat Jumat, Ustadz. Terkait dengan hal tersebut itu, apakah perempuan atau wanita yang ikut sholat Jumat itu masih harus sholat zuhur lagi ataukah cukup hanya sholat Jumat? Kemudian yang itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, ketika misalnya kita datang ke masjid, pada saat itu muadzin sedang adzan, nah kita kepengen sholat tahiyatul masjid. Nah apakah kita menunggu muadzinnya selesai adzan ataukah lebih utama kita langsung sholat untuk bisa mendengarkan khutbah dari khotib? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Langsung aja ya. Oke. Terima kasih apa namanya Mas Heri ya dari Jawa Tengah ya. Mas Heri boleh diaktifkan videonya, mungkin Ustadz mengingat kembali wajah Mas Heri. Maaf, saya selalu nama apa namanya kalau lihat orangnya tentunya kenal ya. Kadang-kadang karena nama juga banyak yang sama-sama ya, jadi kita tidak tahu. Ya Mas Heri, makasih pertanyaannya. Orang yang tidak wajib salat Jumat ya, tapi ikut salat Jumat, bagaimana hukumnya? Itu dibolehkan ya, dibolehkan. Ketika dia ikut salat Jumat ya, maka dia mendapatkan pahala salat Jumat dan apa namanya menggugurkan kewajiban salat zuhur ya. Kan apa namanya, jadi dia tidak perlu apa namanya untuk salat zuhur. Begitupun dengan orang musafir misalnya, yang musafir dia tidak wajib untuk salat Jumat ya, tapi ketika dia ikut salat Jumat maka dia tidak perlu untuk salat zuhur ya, salat zuhur. Jadi apa namanya seperti itu pendapat para ulama ya. Ya, pendapat para ulama mengatakan bahwasanya seorang yang tidak wajib salat Jumat boleh saja
ikut ya untuk sholat Jumat, dan itu menggantikan kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur ya. Lalu yang kedua ya, masuk masjid ketika pas azan ya, azan hari Jumat ya. Kalau azan itu adalah azan setelah namanya azan khutbah ya, azan khutbah, karena sebenarnya di awal itu di sejarah awal salat Jumat itu memang azan cuma sekali ya, azan lalu khotib berkhutbah ya. Azan 2 kali itu baru dilakukan zaman Utsman ya, sebenarnya zaman Utsman bin Affan ya. Itu juga kondisi yang ada ya, karena orang-orang harus diingatkan ya jauh-jauh sebelum dimulai khutbah ya, supaya bersiap-siap, karena sudah sudah daerah kota Madinah sudah meluas ya, dan juga aktivitas perdagangan ataupun aktivitas yang dilakukan pada hari Jumat itu sudah bermacam-macam ya. Jadi bisa saja ketika begitu khutbah mau khutbah baru azan, bisa saja ada orang ketinggalan salat Jumat ya. Jadi itu ijtihad dari Utsman bin Affan ya. Jadi azan yang dimaksud di sini mungkin dalam pertanyaan ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan jika kita masuk dan sudah lagi azan ya, azan untuk khutbah ya, azanul khutbah namanya, azan setelah khatib sudah naik mimbar ya. Di sini ada 2 ya. Yang pertama ada 2 perintah sebenarnya. Yang pertama adalah perintah untuk mendengarkan azan ya. Jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti ya, ucapkanlah di sini ya. Faqulu ya, ini perintah kan. Faqulu misla ma yaqulul muadzin ya. Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin ya. Lalu yang kedua perintah untuk mendengarkan khutbah ya. Wa ansitu lahu ya, wa ansitu lahu ya. Wa ansitu ya, bahkan di sini perintah juga ya. Kalian diam dan mendengarkan khutbah ya. Tapi dari fatwa-fatwa ulama ya, dan dari pembahasan fikih ya, disebutkan bahwasanya perintah untuk mendengarkan khutbah itu lebih kuat ya daripada perintah untuk mendengarkan azannya. Maka di sini kita pilih adalah sementara ada 3 sebenarnya, 3 perintah ya. Kita masuk itu diperintahkan untuk salat tahiyatul masjid ya. Fala yaqudanna ya hatta yusalli rakaatain ya. Barang siapa masuk masjid ya, maka jangan sekali-kali ya dia duduk kecuali setelah dia salat 2 rakaat ya, salat tahiyatul masjid ya. Jadi memang ada 3 perintah ya. 3 perintah yang diperintahkan ya. Ya. Itu dari kesimpulan yang saya juga pernah dengar dari para ulama, dan juga saya baca ya, bahwasanya pilihan yang kita ambil dari 3 perintah ini, kita melaksanakan tahiyatul masjid ketika ketika azan masih berlangsung ya, biar nanti setelah setelah azan kita sudah bisa duduk tenang ya, mendengarkan khutbah ya. Jadi seperti itu ya, lebih utama untuk salat sunnah ya ketika azan daripada salat sunnah ketika khutbah lagi berlangsung ya. Jadi seperti itu Mas Heri. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih Mas Heri pertanyaannya. Sudah jelas Mas Heri? Alhamdulillah sudah Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Burhan. Mas Burhan mau bertanya langsung, Mas Burhan? Baik, kalau tidak ada respon, saya coba bacakan pertanyaannya di chat. Ustaz, sholat Jumat minimal berapa orang? Ada yang bilang 3 orang,
ada juga 2 orang atau ada juga yang bilang 40 orang. Itu Ustaz, Ya. pertanyaan dari Mas Nurul Burhan. Silakan Ustaz. Jadi di sini kita berbicara tentang 4 mazhab ya, mazhab Hanafi, lalu apa namanya Maliki, Hambali dan Syafi'i ya. Jadi Hanafi itu mengatakan 3 orang ya, 3 orang. Karena aqallul jama' itu sebenarnya 3 orang ya. Ada yang mengatakan 3 orang bersama imam, ada yang mengatakan 3 orang makmumnya saja ya. Dan itu ya 3 orang ini harus apa namanya sholat sampai selesai ya sholat Jumat ya. Kalau misalnya di tengah sholat Jumat lalu ada kondisi tertentu dia meninggalkan sholat Jumat ya, sholat ya, misalnya lagi rakaat misalnya kedua ya, dia meninggalkan sholat karena misalnya buang angin misalnya, maka sholatnya itu ya langsung berubah menjadi apa namanya sholat zuhur ya, dia harus 4 rakaat ya, seperti itu ya. Makanya itu pendapat mazhab Hanafi ya, itu apa namanya 3 orang ya. Di sini ada 2 pendapat, apa 3 orang bersama imam ataupun artinya imam dihitung ya. Ada mengatakan 3 orang selain imam ya. Lalu yang kedua mazhab Maliki ya. Pertama itu alasannya apa? Alasannya karena itu ya. Jama' itu dalam bahasa Arab ya 3 orang baru jama' ya 3 orang. Bahkan ya di luar pendapat yang apa namanya ada 3 pendapat sebenarnya akan saya sebutkan. Di luar itu ada mengatakan 2 orang ya, 2 orang selain apa namanya masuk juga tadi kan ya 2 orang selain imam ya, karena aqallul jama' itu adalah 2 orang ya. Jama' apa namanya dalam Al-Qur'an itu ada 2 orang disebut jama' ya. Makanya perintah untuk Nabi Musa dan Harun itu dia berdua tapi perintahnya dalam bentuk jama' ya. Itu alasannya. Ya, jadi makanya tadi saya katakan ya 3 orang bersama imam, 3 orang selain imam ya. Lalu yang kedua adalah pendapat Maliki ya. Maliki itu 12 orang. Ya. Alasannya apa ya? Alasannya sebenarnya ya itu ya, riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad lagi khutbah ya, lalu ada kafilah yang datang, ini asbabun nuzul surat apa namanya surat Al-Jumu'ah tadi yang dibaca ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ya. Ya, jika mereka melihat ya apa namanya idza ra'au apa namanya tijara ya, ada kafilah yang datang ya. Mereka lagi sholat ini pada bubar ya, apa namanya untuk apa namanya menyambut ya, karena ini kesempatan perdagangan ya, mungkin begitu datang dia langsung apalah yang dilakukan ya ada kepentingan bisnis ya. Yang tinggal itu cuma 12 orang ya. Lain itu pergi semua. Ini riwayatnya kan ya. Riwayat bahwasanya yang tinggal bersama Rasulullah itu ya adalah cuma 12 orang ya. Makanya mengambil hukum dari sini ya. Jadi itu ada alasannya juga ya. Alasannya juga mengatakan bahwasanya itu 12 orang ya sah salat Jumat ya. Lalu yang ketiga, ini sama sebenarnya pendapat Imam mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu 40 orang ya. Kenapa? Karena 40 orang itu sebenarnya karena salah satu syarat sah untuk Jumat itu adalah al-misriyah, apa diartikan itu ya. Sebuah komunitas ya bisa dikatakan sebagai sebuah kampung ya. Kampung itu penduduknya minimal 40 orang ya. Itu ya yang pertama. Itu udah bisa dikatakan satu kampung ya, dan itu perintah wajib jika ada satu kampung ya di situ 40 orang mukallaf ya. Mukallaf ya sudah masuk syarat syarat wajib Jumat ya, mereka ada 40 orang, maka baru diwajibkan untuk salat Jumat di tempat tersebut ya. Tapi kalau kurang dari situ dia tidak diwajibkan ya, mereka salat zuhur saja ya. Makanya dikatakan 40 orang ya. Dan juga ada yang mengatakan itu ada alasannya ya. Alasan yang lain disebutkan bahwasanya yang tadi alasan logis ya.
Kalau yang apa namanya yang kedua ini dari riwayat salat Jumat yang pertama dilakukannya ataupun salat Jumat sebelum Rasulullah datang ke Madinah ya, karena perintah salat Jumat ini sebenarnya sebelum hijrah ya. Sebelum hijrah itu sudah turun perintahnya, tapi Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat Jumat di Mekah ya. Memang tidak bisa melaksanakan salat Jumat ya, untuk salat jamaah apa namanya salat wajib saja, yang apa namanya persyaratannya lebih ringan ya, syarat-syaratnya lebih ringan daripada salat Jumat, itu susah untuk diadakan, apalagi salat Jumat. Maka Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat Jumat di Mekah ya, tetapi memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair sudah mempengaruhi apa namanya, sudah berhasil apa namanya mengislamkan orang-orang Madinah ya. Dan di situ ada pemuka apa namanya yang juga ikut membantu ya, sangat berperan besar, yaitu As'ad bin Zurara ya, ya salah satu pemuka orang Madinah ya, yang ikut apa namanya mensukseskan dakwah ya di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ya. Nah, ini As'ad bin Zurara ini selalu memimpin apa namanya memanggil orang untuk salat Jumat, karena Rasulullah mengirim surat ke Mus'ab untuk melaksanakan salat Jumat ya. Jadi imamnya adalah Mus'ab bin Umair ya, yang memanggil orang itu adalah As'ad bin Zurara ya. Ya, dan orang yang dipanggil itu apa namanya minimal 40 orang ya. 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 Mereka melaksanakan salat Jumat itu 40 orang ya. Itu alasannya. Jadi di sini apa namanya kalau apa namanya pendapat yang mana yang apa namanya yang saya ambil ya, ya saya ambil apa namanya itu pendapat bahwasanya syarat Jumat adalah berjamaah kan ya. Ya, itu salat Jumat itu diantara syaratnya adalah dilaksanakan secara berjamaah ya. Dan aqallul apa namanya dikatakan sebuah jamaah itu adalah 3 orang ya. Yang saya lebih condong kepada pendapat apa namanya Imam Hanafi ya. Ya. Kalau misalnya ada 3 orang ya, yes. Ya, sebaiknya 3 orang, makmumnya 3 orang ya. Ya, imamnya berarti bersama imam 4 orang, maka dia sudah sah ya, sah untuk melaksanakan apa namanya salat. Jika dia melaksanakan salat Jumat, maka dia bisa dihitung sebagai salat Jumat ya. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Seperti mungkin yang pernah dilakukan UDAI ya, mahasiswa Muslim Waseda juga melaksanakan sholat Jumat di gedung 22 yang Mas Santo ya. Itu hanya berapa orang Mas Santo biasanya? Berapa Mas Heri ya? Ya 10 Ya, sekitar segitu. ya. Lumayan. Ya, tapi karena pandemi tidak bisa dilakukan. Ya, belum ada dilakukan lagi sejak pandemi ya. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau sharing-sharing lagi? Mas Santo mungkin ada pertanyaan? Ya boleh. Pertama-tama terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Apa namanya penjelasannya itu membuat saya lebih mungkin lebih tenang begitu ya, karena pernah mengalami kondisi di mana berada di suatu negeri yang minoritas Muslim, dan kemudian bukan di Jepang ya, di Eropa sana, di mana masjidnya itu sangat jauh di pinggiran kota. Kemudian selama 3 bulan itu kebetulan kok mata kuliahnya ada di hari Jumat dan di jam Jumatan gitu. Ya waktu itu untuk tidak terus-menerus 3 kali berturut-turut mencoba selang-seling begitu, menghitung jumlah kehadiran juga. Tapi memang lebih banyak meninggalkan
Jumatan karena memang kondisinya kekhawatiran tadi yang dijelaskan Ustadz tadi. Saya pikir itu yang terbanyak yang pernah terjadi, tapi ternyata tahun ini lebih banyak ya karena pandemi ya, dan lebih kekhawatirannya lebih tinggi gitu. Kekhawatirannya lebih tinggi, bahkan mungkin berbulan-bulan ya, setelah emergensi kemarin sudah sebelumnya sudah sering ke masjid lagi, begitu baru beberapa kali Jumatan emergensi lagi ya. Akhirnya ya berhenti lagi karena kita mungkin di sini di Jepang mungkin lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan juga syiar atau dakwah juga ya. Apabila ada klaster Jumatan nanti malah menjadi buruk juga bagi komunitas Muslim begitu kan, dan menjadi perhatian gitu kan. Iya betul. Kalau klaster bukan Jumatan sih mungkin tidak terlalu ini ya. Kalau klaster Jumatan menjadi gitu. Dan itu saya amati untuk komunitas Indonesia paling cepat gitu melihat karena waktu itu ikut kita merapatkan untuk mengambil keputusan di SRID itu di KMII itu, saya masih ingat kita Indonesia yang paling cepat mengambil keputusan untuk begitu emergensi langsung menghentikan. Waktu itu memang kondisinya kan beda dengan yang sekarang gitu kan. Baru setelah 2-3 pekan itu masjid lain yang maksudnya komunitas berkebangsaan selain Indonesia itu baru ngikutin gitu. Setelah mungkin juga ada pendekatan dari pihak pemerintah. Mereka kan biasanya sering ke masjid-masjid untuk memonitor itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, itu hanya sekedar sharing. Pertanyaan berikutnya adalah kapan saja Nabi Muhammad itu dan dalam kondisi apa saja Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholat Jumat sebelum selain yang tadi di Mekah yang sudah diperintahkan sholat Jumat di Mekah tapi belum dilaksanakan. Selain itu ada nggak Ustaz? Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Setelah Rasulullah hijrah ke Mekah ya. Ya, kapan dia tidak melaksanakan sholat Jumat? Ketika dia berada di Madinah tidak pernah diriwayatkan bahwasanya beliau tidak sholat Jumat ya. Ya, yang ketika dia safar ya, ketika dia safar dia berkata bahwasanya ya tentunya tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketika di Madinah mukim ya, tidak pernah dikatakan dia tidak sholat Jumat. Bahkan sholat Jumat pertama itu adalah bukan salat Jumat di Masjid Quba ya. Masjid Quba itu adalah masjid pertama yang didirikan ya. Dan juga bukan di Masjid Nabawi ya. Tapi dalam perjalanannya dari Quba ke ke pusat kota Madinah ya, ataupun ke Masjid Nabawi ya, daerah Masjid Nabawi ya. Makanya di daerah itu ada namanya Masjid Al-Jumu'ah ya, karena beliau di situ melaksanakan salat Jumat ya. Jadi beliau ketika sudah sampai mukim di Madinah ya, karena ketika dia udah sampai di Quba ya dia udah termasuk mukim ya, terhitung mukim ya. Dan perjalanannya itu dari Quba ke Madinah tidak dihitung sebagai safar ya. Makanya ketika itu dalam pas waktu salat Jumat sudah masuk zawal, waktu zuhur, dia melaksanakan salat Jumat di tempat tersebut ya. Makanya tidak ada riwayat ya ketika dia di mukim di Madinah disebutkan bahwasanya beliau tidak ikut salat Jumatnya. Dan waktu salat jamaah itu yang beliau tinggalkan ya, itu tidak ada hari Jumat yang bertepatan dengan beliau lagi sakit ya. Beliau hanya meninggalkan salat jamaah ya. Salat jamaah ketika dia sakit tersebut ya. Sakit untuk maradul maut ya, sakit ketika menjelang kematian ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih
Mas Santo dan Ustaz, pertanyaan setelah jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Saya nanya tentang kalau masa pandemi begini masih berarti kita kan nggak tahu jelas kapan selesainya, Ustaz. Berarti apakah itu masih dalam kategori uzur atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi di sini kekhawatiran dan tidak kekhawatiran itu juga ada alasannya ya. Alasan yang yang paling bisa kita jadikan tolok ukur ya kondisi yang diambil oleh pemerintah ya, karena mereka yang lebih tahu tentang kondisi virusan ini ataupun pandemi ini ya. Ya, makanya kapan dikatakan pemerintah adalah kondisi emergensi, maka di situ secara otomatis kita mengatakan di situ ada kekhawatiran ya terjadinya penyebaran pandemi ataupun pandemi akan lebih lebih meningkat ya. Nah, di situ ada mudarat yang mengancam ya, ada mudarat yang kita khawatirkan kita bisa dapatkan ya. Jadi alasan kita seperti itu ya. Ya, dari kondisi yang diambil langkah oleh pemerintah ya. Kecuali kita punya alasan yang kuat ya, bahwasanya itu alasan yang mengada-ngada ya, kita juga punya bukti bahwasanya kita melaksanakan salat Jumat itu tidak akan ada masalah ya. Tapi tentunya kita lebih mempercaya ataupun kita percaya kepada keputusan pemerintah yang ada di sini ya, di Jepang ini ya. Dan selama itu bisa dikatakan sebagai sebuah uzur ya. Kita punya alasan ya, bukan alasan yang mengada-ngada ya, bukan tahawun ya, bukan meninggalkan salat Jumat karena menganggap remeh ya, tapi benar-benar ada kekhawatiran dan ada alasan yang kuat ya. Jadi seperti itu ya. Dan itu seperti katakan tadi oleh Mas Hananto ya, bahwasanya ini juga berdampak positif ya, itu terhadap pandangan orang Jepang terhadap agama Islam ini, ajaran agama Islam yang tidak sembrono ya, juga mengikuti aturan ya, tidak egois ataupun hanya mementingkan diri sendiri ya. Jadi kita harapkan juga dari situ ya dampak positifnya yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang kita alami ini ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih penjelasannya, Ustaz. Mungkin satu lagi pertanyaan, Ustaz, yang agak mengganggu pikiran saya dari tadi. Kalau misalnya ada seorang astronot yang mungkin berbulan-bulan harus tinggal di luar angkasa, berarti dia masuk dapat uzur lah ya, Ustaz, untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena mungkin pun sendirian juga dia yang muslim. Nanti kalau kita pindah ke Mars baru kita jawab. Soalnya ada astronot dari Malaysia misalnya, itu kan ya pernah ajarkan bagaimana sholat di luar angkasa begitu kan. Ya, jadi kalau mazhab yang suka dengan terkenal ya dengan namanya iftiradiyat ya. Ya, peristiwa khayalan yang mungkin baru dalam pikiran ya, belum menjadi sebuah kenyataan. Itu adalah mazhab Hanafi yang suka dengan masalah-masalah seperti ini ya. Tapi yang jelas ya pertama itu kita harus tahu syarat-syarat wajib Jumat ya. Wajib Jumat ya, itu syarat sahnya kalau kita sudah ketahui ya, bahwasanya kalau sendiri itu ya dia tidak termasuk yang mukallaf ya, dan juga harus istitan ya. Jadi bedakan secara komunal ya, secara kewajiban secara komunal itu harus ada salat Jumat jika ada orang yang di tempat tersebut istitan ya. Istitan itu dia mau tinggal permanen di situ ya. Ya misalnya ada orang-orang, sebenarnya kita misalnya katakan di sini sebenarnya orangnya semua tinggal dalam waktu temporer walaupun dia mukim ya, tapi semua temporer ya, tidak akan tinggal permanen di Jepang ya.
misalnya kita ambillah syarat minimalnya, dia cuma kurang dari 3 orang ya yang mau tinggal permanen di Jepang. Itu tidak wajib dilaksanakan salat Jumat walaupun ada 100 orang mukim di sini ya. Ya. Karena di antara syarat untuk wajibnya Jumat itu secara komunal ya, ada istitan ya. Dia ada orang yang penduduk di situ mau tinggal secara permanen di situ ya, bahkan mungkin bisa dikatakan sudah berwarga negara asli di situ ya, dia tidak memikirkan lagi akan kembali ke kampungnya, ataupun memang dia lahir di sini orang Jepang misalnya ya, artinya dia sudah betul-betul penduduk mustautin namanya. Mustautin itu adalah penduduk ya. Jadi ulama membedakan di situ adalah musafir itu mukim ya, di sini dia itu wajib kalau ikut kewajiban secara komunal ya. Secara komunal ada kewajiban, biasanya ada 3 orang yang sudah kita ambil pendapat minimal, ada mengatakan harus ada 40 orang kan ya, yang tadi ya, ada 40 orang yang harus mau yang tinggal permanen di suatu tempat, maka di situ baru diwajibkan kepada orang-orang di situ ya untuk salat Jumat ya. Kalau misalnya ke Mars ini ya ataupun ke tempat mana lah selain bumi ya. Ya, adakah orang yang mau tinggal permanen di situ? Ya, misalnya kita katakan ada Muslim, 4 orang lah ya. Ya kita katakan imam bersama 3 makmumnya ya. 4 orang mau tinggal permanen di tempat tersebut ya. Ya, artinya tidak mau balik lagi ke bumi ya, ataupun artinya dia mustautin di situ ya, penduduk tempat tersebut ya, maka dia baru diwajibkan ya, diwajibkan untuk salat Jumat. Itu syarat syarat wajib Jumat ya, syarat wajib dilaksanakannya salat Jumat ya. Jadi kalau tadi secara pribadi-pribadi itu ya katakan mukim ya, itu ikut kepada kondisi di mana tempat tersebut ya. Jika di tempat tersebut ada kewajiban salat Jumat ya, maka dia secara pribadi juga wajib salat Jumat ya. Wajib salat Jumat walaupun dia mukim ya, karena di situ ada 3 orang minimal ya, mustautin ya, penduduk yang sudah permanen di situ. Seperti itu ya. Jadi ya. Terima kasih banyak Ustaz jawabannya. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara, insya Allah. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz. Silakan Ustaz dipimpin doa untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamda yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma fadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Doa tadi semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala semua doa-doa kita tadi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir, Mas Santo, Mas Heri, Mas Burhan, Mas Arifin, Mas Abdis, dan semuanya yang sudah hadir, Mas Arif. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persiapan Ramadan ya, tentang saum. Jadi jangan lupa untuk bergabung lagi di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat, bisa bertemu Amin. lagi di pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz, dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya MC mohon maaf jika ada yang salah-salah, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua, terutama Ustadz. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Jazakallahu khair, Ustadz.